Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, today we will study about triangle and four-side figure. Atau hari ini kita akan belajar mengenai segitiga dan bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahu dulu jenis-jenis dari sudut. Nah, yang pertama ada angle type atau jenis sudut. Jenis sudut yang pertama yaitu ada acute triangle. Acute angle itu atau sudut lancip, di mana besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, yang kedua ada right angle atau sudut siku-siku. Nah, besar dari sudut siku-siku itu berapa? 90 derajat. Selalu 90 derajat. Dan kalau ada tanda yang kayak gini, itu besarnya 90 derajat. Untuk yang ketiga yaitu obtuse angle atau sudut tumpul. Nah, besar dari sudut tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat. Yang keempat ada straight angle atau sudut lurus. Nah, sudut lurus besarnya itu 180 derajat atau sudut berpelurus. Nah, yang kelima itu ada reflex angle atau sudut refleks, di mana besar sudutnya itu 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya ada angle of four-side figures atau sudut dari bangun datar yang memiliki 4 sisi. Nah, yang pertama itu square atau persegi. Nah, jumlah sudut dari persegi itu adalah 360 derajat dan setiap sudut dari persegi membentuk sudut siku-siku. Nah, berarti setiap sudutnya itu memiliki besar sebesar 90 derajat. Dengan jumlahnya itu 360 derajat. Oke, yang kedua ada rectangle. Rectangle ini atau persegi panjang memiliki jumlah sudutnya itu 360 derajat. Nah, untuk yang ketiga ada parallelogram atau jajar genjang. Nah, total sudutnya ada 360 derajat. Nah, untuk jajar genjang kita bisa lihat sudut B dengan sudut D itu besar sudutnya sama. Misalkan sudut B-nya itu 85 derajat. Nah, berarti sudut D-nya juga berapa? 85 derajat. Begitupun untuk yang sudut A dan sudut C. Sudut A dan sudut C itu sama besarnya. Ketika sudut A-nya diketahui 75 derajat, nah berarti C-nya pun sama, yaitu 75 derajat. Nah, untuk jumlah dari sudut A dan sudut D itu jumlahnya 180 derajat. Begitupun untuk sudut C dan sudut B. Jumlahnya itu 180 derajat. Oke, sekarang yang keempat itu ada rombu atau belah ketupat. Nah, jumlah sudutnya yaitu 360 derajat dengan syarat atau sifatnya sudut A itu sama dengan sudut C. Besarnya sudut B itu sama besarnya dengan sudut D. Seperti tadi yang jajar ginjang. Nah, untuk jumlahnya pun ini jumlah sudut A ditambah sudut B itu adalah 180 derajat dan seterusnya. Untuk yang kelima yaitu trapezium atau trapesium, total sudutnya itu 360 derajat. Nah, untuk sudutnya, sudut A itu sama besarnya dengan sudut B. Besar sudut D sama dengan besar sudut C. Nah, untuk jumlah dari sudut A dan sudut D itu 180 derajat. Untuk yang terakhir yaitu ada triangle atau segitiga. Nah, dalam segitiga itu dibagi menjadi 3,
Yang pertama ada equilateral triangle atau segitiga sama sisi. Nah, jadi harus kalian tahu bahwa semua segitiga jumlah sudutnya itu 180 derajat. Nah, untuk equilateral triangle yaitu segitiga sama sisi, sudut-sudutnya besarnya itu sama yaitu 60 derajat. Tetapi tetap totalnya yaitu 180 derajat. Untuk yang kedua itu ada isosceles triangle atau segitiga sama kaki. Nah, sama jumlah sudutnya itu 180 derajat. Nah, hanya saja ada sifat di mana untuk segitiga sama kaki itu ada dua sudut yang sama. Jadi kalau misalkan nanti yang sebelah sini itu ada sudutnya 50, nah berarti sudut yang satunya lagi 50 karena sama. Untuk yang terakhir itu ada right triangle atau segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku pun sama. Jumlah sudutnya itu 180 derajat, tetapi bagian yang ada tanda ini itu besar sudutnya selalu 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini kita akan mencari besar sudut dari bangun datar yang memiliki 4 sisi ataupun segitiga. Nah, untuk contoh yang pertama bisa kalian lihat di page 52. Nah, di sini soal yang pertama kita lihat bahwa terdapat sudut berpelurus, terus ada sudut segitiga siku-siku. Nah, di sini kita selesaikan satu persatu. Ibu akan menyelesaikan dulu yang segitiga berpelurus. Kalian tahu di selebaran yang sudah ibu berikan bahwa segitiga berpelurus itu jumlah sudutnya ada berapa? 180. Nah, karena salah satu sisinya sudah diketahui yaitu 132, berarti kita ingin mengetahui nih sudut yang sebelah sini. Caranya bagaimana? Caranya 180 dari jumlah sudut berpelurus kita kurangi dengan 132 derajat dari sudut yang sudah diketahui. Jadi ini kalau kita lihat bentuknya akan seperti ini. Nah, ini namanya sudut berpelurus. 180 derajat dikurangi 132 hasilnya berapa? 48 derajat. Oke, berarti ini sudah diketahui besarnya 48 derajat. Nah, sekarang untuk mengetahui sudut berpelurus yang di sebelah sini, kita cari tahu dari sudut segitiga siku-siku terlebih dahulu. Sudut segitiga siku-siku itu jumlahnya berapa? 90 derajat. Nanti bisa kalian lihat di kertas yang ibu berikan. Nah, kita lihat di sini ada bentuk segitiga siku-siku. Ingat lagi, jumlah dari sudut segitiga siku-siku itu berapa? 180. Nah, untuk mengetahui sudut yang di sebelah sini, nah berarti kita harus mengurangi besar sudut segitiga siku-siku dikurangi 90 derajat dan 48 derajat. Jadi tinggal kita kurangi. Hasilnya berapa? 42 derajat. Oh, berarti yang di sini 42 derajat. Nah, sekarang bagian sudut yang ditanyakan yaitu sudut A. Kita lihat bahwa sudut A ini merupakan sudut berpelurus. Nah, berarti cara menemukan sudut A bagaimana? Sama seperti yang sudut yang sebelah sini. Berarti 180. Kenapa 180? Karena besar sudut atau jumlah sudut dari sudut berpelurus adalah 180 dikurangi 42. Berapa hasilnya? Yaitu 138 derajatnya. Jadi sudut A itu adalah 138 derajat. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ya, yang nomor 2 bisa kita lihat bahwa di sini ada sudut berpelurus dan ada di sini segitiga sama kaki. Kita ingat bahwa jumlah sudut berpelurus itu berarti 180 derajat. Dan kalau misalkan segitiga sama kaki berarti ada dua sudut yang sama.
yaitu yang di sini sudut B dan sudut yang di sebelah sini. Oke, sekarang berarti kita cari dulu sudut berpelurus yang di sini itu berapa. Kita kurangi, yaitu 180 derajat dikurangi 90 derajat. Biar kita tahu sudut yang di sebelah 90 derajat itu berapa. Berarti hasilnya berapa? 82 derajat. Berarti di sini sudah diketahui sudut besar sudutnya yaitu 82 derajat. Nah, sekarang kita lihat dari bangun datar segitiga. Ini adalah bangun datar segitiga siku-siku. Bangun datar segitiga sama kaki. Karena ada dua sudut yang sama, berarti kita bagi saja hasil pengurangan dari 180 dikurangi 82. Kita harus ingat bahwa jumlah sudut dari segitiga itu adalah 180. Kalau dikurangi 82 derajat berarti hasilnya 98 derajat. Nah, sekarang tinggal kita bagi 98 derajat dibagi 2 berapa? 49. Kenapa dibagi 2? Karena dalam segitiga sama kaki terdapat dua sudut yang sama. Berarti di sini sudutnya 49 derajat dan sudut B-nya pun 49 derajat. Berarti sudut B adalah 49 derajat. Seperti itu. Untuk halaman 52, nomor 3 dan seterusnya boleh kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan soal di halaman 53. Nah, di sini ada gambar dari bangun datar jajar genjang, yaitu yang memiliki 4 sisi. Nah, kita mau mencari nih sudut hanya itu berapa. Nah, berarti sama seperti contoh yang di halaman 52 nomor 1 ataupun nomor 2. Kita harus lihat dulu nih, di sini ada sudut berpelurus. Ibu tanya sudut berpelurus itu jumlah sudutnya ada berapa? 180 derajat. Nah, untuk mengetahui sudut B dalam jajar genjang berarti kita cara mencarinya dengan mengurangi jumlah sudut berpelurus dengan sudut yang sudah diketahui, yaitu 65. 180 derajat dikurangi 65 yaitu 115 derajat. Nah, sudah diketahui nih besar sudut B-nya itu 115 derajat. Nah, harus kalian tahu bahwa dalam sudut jajar genjang sifatnya itu ketika sudut B sama besarnya dengan sudut yang D, sudut yang A sama besarnya dengan sudut yang C. Nah, berarti di sini kan sudut B sama dengan sudut D. Nah, di sini kita lihat bahwa sudut D sudah diketahui sisi sudutnya ada yang 45 derajat. Nah, berarti untuk mengetahui yang H, caranya bagaimana? Caranya 115 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya berapa? 70 derajat. Nah, berarti besar sudut hanya itu 70 derajat. Seperti itu. Paham? Baik, selanjutnya yaitu ke materi terakhir, materi luas dan keliling. Nah, untuk contoh soal di page 55 atau halaman 55, nah di situ kita disuruh mencari dari keliling bangun datar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat berapa bangun datar? 3 bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang, dan 2 buah segitiga. Nah, kita disuruh mencari luas atau area dari daerah yang diarsir ini. Caranya bagaimana? Caranya berarti kalian cari dulu nih, luas dari persegi panjangnya itu berapa, luas dari segitiga yang pertama itu berapa, luas dari segitiga yang kedua itu berapa, dan nanti terakhir luas dari persegi panjang kalian kurangi dengan luas dari 2 buah segitiga. Oke, kita langsung saja cari yang pertama yaitu luas persegi
panjang. Cara mencari luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? 28. Dan lebarnya 16 cm. Nah, berarti tinggal dikalikan 28 dikali 16 itu berapa? 488 cm persegi. Nah, sekarang berarti tinggal kita cari luas dari dua buah segitiga. Luas segitiga yang pertama, kita lihat yang di bawah ini. Rumus luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berarti setengah dikali alasnya berapa? 28 dikali tingginya berapa? 16. Nah, berarti setengah dikali 488 berapa? 488 dibagi 2, 224 cm persegi. Berarti yang terakhir kita cari luas segitiga yang kedua, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali yang ini nih. Alasnya berapa? 14. Tingginya berapa? Karena sama tingginya, yaitu 16. Nah, sekarang kita cari luasnya. Berarti bisa nih 14 dibagi 2 berapa? 7. Nah, sekarang 1 dikali 7 itu 7. 7 dikali 16 adalah 112 cm persegi. Karena setiap daerah bangun datarnya, luas bangun datarnya sudah diketahui, berarti sekarang tinggal kita mencari luas daerah dari yang diarsir. Dengan cara apa tadi kata Ibu? Dengan cara luas persegi dikurangi luas segitiga yang pertama dikurangi dengan luas segitiga yang pertama. Tadi luas persegi panjangnya itu berapa? 488 dikurangi luas segitiga yang pertama itu 224 dikurangi luas segitiga yang kedua itu 112. Berarti hasilnya berapa? 152 cm persegi. Ingat kalau luas itu cm persegi. Jadi daerah yang diarsirnya itu luasnya sebesar 152 cm. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke halaman 56. Nah, di sini kita disuruh mencari keliling dari bangun datar yang telah disediakan. Nah, perlu kalian ingat bahwa mencari suatu keliling itu berarti yang dihitungnya itu bagian luarnya saja. Bagian dalamnya tidak dihitung, berarti bagian luarnya harus dihitung semuanya. Nah, karena dalam gambar ini bagian luarnya belum semuanya terdapat ukurannya, berarti yang pertama atau langkah pertama yang harus kita cari adalah ukuran-ukuran dari daerah yang belum diketahui. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini berarti ukurannya berapa? 3 cm karena sama dengan bagian yang sebelah sini. Oke. Nah, sekarang berarti sisi mana lagi yang kita cari? Sisi yang ini. Panjangnya berapa berarti? 8. Kenapa Bu 8? Karena kan di sini nih, dari sini ke sini itu 5 cm. Berarti sisanya dari sini ke sini kan? Nah, kita lihat sisanya dari sini ke sini itu berapa? Yang ini 3. Berarti 5 tambah 3 8 cm. Seperti itu. Wah, sepertinya sudah selesai. Belum, karena kita belum mengetahui panjang dari sisi yang sebelah sini dan sisi yang sebelah sini, 3 sisi lagi. Oke, sisi yang sebelah sini kira-kira berapa? Dari sini ke sini itu kan 5. Kenapa 5? Karena ini adalah bentuk dari persegi. Kalau bentuk persegi, sisi-sisinya sama besarnya. Nah, berarti yang di sini berapa? 3. Karena yang di atasnya 8, terus di sininya 5, berarti di sini 3 cm.
meter. Kayak gitu. Nah, sekarang yang di sini nih. Di sini juga dari sini ke sini itu 8 cm. Terus dari sini ke sini karena dia membentuk persegi dan salah satu sisinya adalah 5 cm, berarti sisi yang lainnya adalah 5 cm. Berarti di sini dan di sini berapa kira-kira? Atau sisanya deh dari 8, terus di sini udah diketahui 5, sisanya kan 3. Nah, di sini panjangnya tidak sama nih, ini lebih pendek dan ini lebih panjang, berarti bisa kita perkirakan ini 1 cm dan ini 2 cm. Sudah nih setiap sisi terdapat ukurannya. Nah, berarti langkah selanjutnya kita bisa langsung mencari kelilingnya. Kelilingnya itu berarti kita menjumlahkan semua bagian sisi. Misalkan ibu mulai dari sisi ini, berarti berapa? 3 ditambah sisi berikutnya 8 ditambah sisi berikutnya 3, kemudian tambah 1, kemudian ditambah 5, kemudian ditambah 3, kemudian ditambah 3, kemudian ditambah 8, kemudian ditambah 8, kemudian ditambah 2. Tadi nyampe sini ya. Nah, berarti gimana nih caranya? Tinggal kita jumlahkan 3 tambah 8 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 8 dan ditambah 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 44 cm. Nah, seperti itu untuk cara mencari keliling dalam bangun datar atau 2 buah bangun datar. Jadi kalian harus menghitung atau menjumlahkan sisi-sisi dari bangun datar yang disediakan. Nah, untuk soal nomor 2 dan seterusnya di halaman 56 dan nomor 2 seterusnya di halaman 55 bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh langsung hubungi ibu dan tanyakan apa yang belum dipahami. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.